Oke, ya saya share screen lagi nih. Sudah kelihatan? Belum? Sudah. Oke, baik. Nah, jadi kalau Anda baca, ya di bukunya saya juga ada, kemudian di bukunya Alan Scott juga ada ya. Ini tentang microwave semiconductor amplifier ya gitu. Jadi kita memang ini lagi topiknya tentang peralatan pendukung gelombang mikro. Ya walaupun ini lebih sangat teknis banget gitu ya. Tapi ya memang ini beberapa peralatan yang pendukung ya, pendukung ya lebih afdolnya lagi sih sebetulnya kalau Anda bongkar microwave itu, kemudian Anda teliti satu-satu ya komponen-komponen si pendukungnya gitu. Mesti apa yang kita bahas ini itu kan agak di situ gitu. Dulu ketika luring memang kita kadang-kadang kita membawa Anda ke lab ya, kita melihat beberapa peralatan di situ ada generator pembangkitnya, kemudian nanti di situ ada beberapa komponen filter, combiner dan sebagainya gitu Anda bisa lihat termasuk di situ ada perit itu seperti apalah dan sebagainya ya gitu. Nah, termasuk waktu itu saya juga membongkar satu microwave oven ya. Jadi kita bongkar, kemudian saya beri tugas dulu itu ya ke mahasiswa itu beri tugas untuk mencatat, menggambar ya. Sebenarnya microwave oven itu apa aja sih komponennya gitu, sehingga betul-betul Anda bisa lihat di situ ya. Tapi sekarang ya sebetulnya sih saya masih punya microwave di bawah, tapi masih baru sehingga ketika mau dibongkar itu sayang juga ya. Nah yang dulu itu ternyata sudah dibetulin lagi, malah dipakai bakar roti gitu. Jadi juga, wah ya. Oke lah, nanti mungkin kapan-kapan Anda bisa bongkar microwave yang di bawah ya. Baik, nah jadi amplifier semikonduktor microwave, jadi ya biasa kan, jadi eh untuk ke microwave yang berdaya rendah dan menengah itu perlu diamplifikasi ya gitu. Nah, amplifiernya itu ya semikonduktor. Nah, nanti kita lihat kenapa ya banyak misalnya ada namanya FET ya, kemudian biopolar transistor dan seterusnya ya untuk pembangkitnya gitu. Jadi microwave semiconductor amplifier itu digunakan ya pada peralatan gelombang mikro yang memiliki daya rendah dan menengah ya. Misalnya sumbernya itu bukan pakai magnetron atau klistron, tapi dia pakai misalnya dioda GaN atau semikonduktor. Ya dia pembangkitnya ya semikonduktor juga gitu. Kemudian diamplifikasi ya gitu. Oke, nah kalau Anda lihat di situ karakteristik performance dari amplifier ya, yang penting itu adalah nanti di situ ada istilah-istilah daya ya atau power ya, kemudian ada gain, ada efisiensi, kemudian bandwidth-nya, kemudian fase shift-nya, harmonic power, kemudian produk intermodulasinya seperti apa gitu. Nanti bisa lebih lanjut baca ya. Nah, kemudian kalau kita lihat atau Anda perhatikan gambar ini ya gambar power, kemudian gain dan efisiensi ya. Ini terhalang. Ini antara power input ya, kemudian ini ada power output ya gitu. Nah, jadi misalkan power supply-nya ini dia 10 volt dengan arus 100 miliampere. Artinya masukannya ya daya yang digunakannya itu powernya 10 volt, kemudian arusnya 100 miliampere. Nah, jadi untuk output microwave pada frekuensi tunggal gitu, jadi daya outputnya itu selalu kalau dimasukkan ke amplifier mestinya dia akan jauh lebih besar ya daripada daya inputnya kan gitu intinya. Nah, tapi tentunya tidak 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 unlimited output gitu. Artinya ada batasan tertentu input yang linear ya, fungsinya linear gitu. Nah, pada suatu input tertentu dia sudah saturasi, jadi sudah maksimum, sudah jenuh gitu ya. Nah, contoh nih pada peralatan ini
mungkin ini apa namanya transistor biopolar ya. Ini dia apa, kalau kita lihat nih mulai dari minus 30 desibel mili ya, kemudian outputnya di 0 desibel mili, ini masih linear sampai di sini. Nah, batas saturasinya nih di 0 desibel mili ya. 0 desibel mili itu kan kalau Anda konversi ke satuan miliwatt, itu kira-kira kan 10 pangkat 01 kali ya, kira-kira 1 miliwatt ya kan? 1 miliwatt gitu. Itu bisa sampai ke outputnya itu 20 desibel mili. 20 desibel mili itu kalau Anda ubah ke miliwatt itu kan 10 pangkat 2 atau 100 miliwatt ya, sampai 100 miliwatt gitu. Nah, dari besaran-besaran ini kita bisa tahu besar namanya gain gitu. Gain itu istilah untuk apa, perbandingan antara P out terhadap P in-nya gitu. Jadi gain itu adalah P out terhadap P in. Jadi perbandingan antara daya keluaran terhadap daya inputnya, namanya gain gitu. Nah, kalau dalam satuan desibel, gain itu sebetulnya kan kalau P out dan P in-nya dalam desibel mili ya. Satunya kan desibel mili. Ini adalah P out min P in aja kan gitu. Jadi kalau P out-nya itu misalnya 20 desibel mili ya, kemudian P in-nya itu 0 desibel mili, berarti kan gain-nya kira-kira 20 desibel ya gitu. Gain ya. Jadi daya besaran dayanya itu desibel mili, tapi peralatannya sendiri itu biasanya disatunya dalam desibel ya. Jadi 20 desibel gitu. Seperti itu. Nah, jadi gain itu akan terus bertambah ya tergantung daya outputnya. Artinya semakin daya outputnya besar, tentunya gainnya juga akan besar kan gitu. Tapi tadi nanti akan terjadi saturasi. Nah, nilai terpenting dari gain itu adalah ada linearnya ya, kemudian saturasi gainnya, kemudian nanti ada isinya gain pada kompresi 1 desibel. Istilah kompresi 1 desibel itu terjadi pengalami penurunan dari linear dengan 1 desibel istilahnya gitu ya. Nah, jadi di wilayah gain linear itu tadi ya di lereng yang lurus tadi, ya, kalau Anda lihat di sini ini ya kayak daerah-daerah linear kan ini. Kalau udah ke sini kan sudah tidak linear nih. Apalagi sini sudah saturasi, dia sudah maksimum mentok di sini kan. Di perbesar pun dia tetap 20. Jadi namanya peralatan amplifier itu juga ada batasannya kan mestinya, tergantung dari jenis pengamplifikasinya ya. Nanti kita bisa lihat nih beberapa jenis ya, ada FET, ada HEMS, ada impact dan sebagainya gitu loh. Nah, jadi itu yang menyebabkan dia nanti ada batasan saturasinya gitu. Nah, ini yang disebut dengan gain linear tuh ya ini ketika dia linear ya. Jadi antara P out dan P in-nya itu linear gitu. Jadi kalau garis ini itu garis lurus gitu ya. Jadi ada kalau Y sama dengan MX, jadi M-nya gradiennya ya gitu, linear. Nah, jadi di wilayah gain linear, daya output itu berbanding lurus kan dengan daya input, sehingga gainnya ya maksudnya bebas dari tingkat output daya ya. Jadi ya sebanding lah ya gitu. Kemudian ada saturasi gain dari penguat daya output ketika pertama mencapai titik jenuhnya gitu, dia akan konstan kan di situ. Kemudian ada istilah gain pada kompresi 1 desibel ya gitu, di sini sebagai titik di mana gainnya mengalami penurunan dari linear dengan nilai 1 desibel. Nah, kemudian ada efisiensi, istilah efisiensi itu adalah P out, kemudian per PDC input, jadi daya dari masukan. Jadi kan ketika kita menggunakan amplifier, itu kan mesti kita memberikan daya dari luar ya, ada triggernya kan, dari DC-nya gitu ke semikonduktor yang kita pakai untuk mengamplifikasinya. Itu dayanya berapa? Di situ kan tadi ada beda potensialnya berapa, arusnya berapa, kita tahu dayanya ya V kali I kan. Itu adalah satuannya watt atau miliwatt ya. Plus P in-nya, ini adalah efisiensi.
Jadi efisiensi maksimum terjadi ketika daya microwave-nya maksimum ya, yang terjadi pada saturasi ya, gitu. Nah, misalnya kan ini ada contoh ya, contoh beberapa perhitungan nih. Kita bisa menggunakan gambar 81, gambar 81 itu ini yang ini ya, gambar ini. Gunakan gambar 8.1 untuk menghitung gain linier, kemudian gain saturasi, kemudian gain pada kompresi 1 desibel, kemudian efisiensi saturasinya, dan efisiensi pada kompresi 1 desibel gitu kan. Jadi gambar 81 itu banyak hal yang bisa kita pelajari ya tentang apa itu gain linear gain, saturasi gain, kemudian jadi saturasi efisiensi dan sebagainya. Nah, misalkan kita lihat di linear gain ya, kalau kita perhatikan di sini kan linear nih, daerah-daerah sini kan linear nih. Nah, kita bisa ambil satu titik misalnya. Ya bisa juga sih, kan Anda lihat bisa di min 20, kemudian outputnya di 10 desibel mili kan. Nah, kita lihat nih di sini min 30 desibel mili, kemudian nanti outputnya di 0 desibel mili kan gitu. Nah, oke, jadi kita lihat di sini. Jadi PI-nya itu min 30 desibel mili, yang Anda lihat nih. Ini kan min 30 desibel mili, P out-nya itu 0 desibel mili. 0 desibel mili kan. Nah, ini adalah masih di linear ya, gain linear, daerah linear ya. Nah, maka linear gain-nya itu adalah P out min P in kan gitu. P out-nya 0 desibel mili, P in-nya min 30 desibel mili. Sehingga gain linearnya adalah 30 desibel mili tentunya kan. Tinggal jadi 0 tambah 30 ya 0 desibel. Jadi linear gain-nya adalah 30 desibel gitu. Oke, kemudian kita lihat saturasi power outputnya itu terjadi pada 20 desibel mili. Kalau kita perhatikan ini kan terjadi saturasi di daya output 20 desibel. Kemudian P-in-nya di 0 desibel mili ya. Ini daya saturasinya di 20 desibel mili. Oke, maka ini apa namanya? Kita bisa menghitung saturasi gain-nya berapa gitu. Berarti saturasi gain-nya adalah P out min P in gitu. P out-nya 20 desibel mili, P in-nya tadi 0 desibel mili. Berarti ini saturasi gain-nya itu adalah 20 desibel ya, gitu. Nah, jadi saturasi gain itu berarti apa namanya? Karakteristik dari perangkat ya, perangkat pengamplifikasinya gitu ya. Oke, kemudian kita lihat daya keluaran, daya output pada 1 desibel kompresi, kalau kita lihat di sini. Nah, ini misalkan kan jadi apa namanya? Terjadi 1 desibel kompresinya itu di sini. Jadi kalau tadi 1 desibel kompresi itu definisinya mana tadi ya? Nah, ini kan. Jadi terjadi penurunan dari linear dengan 1 desibel gitu. Nah, ini terjadi di sini kira-kira kan di 17-an, kemudian ini kira-kira di sini ya, di min 10 ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, dia bersesuaian dengan lihat grafik ini sekitar di ya 17 desibel mili outputnya, kemudian bersesuaian dengan inputnya di min 12 desibel mili. Nah, kalau di sini kan ya sekitar sini ya min 12 gitu kan. Nah, maka gain pada kompresi 1 desibel itu adalah P out min P in. Jadi ini sekitar 29 desibel gitu. Nah, kemudian konversi dari desibel mili ke miliwatt ya. Karena ketika kita ingin mencari efisiensi, P desibel ini kan dalam miliwatt. Maka kita bisa konversi sebetulnya kan. Jadi kalau kita mengkonversi ya dari desibel mili ke miliwatt untuk daya keluaran saturasi itu kan 100 tadi kan di 20 desibel mili. 20 desibel mili itu kalau dikonversi kan berarti ya sorry.
Ya, ini kan 10 pangkat 20 itu kan 0,2 ya, jadi pangkat 2 ini miliwatt. Jadi ini 100 miliwatt, ya kan gitu. Kemudian dayanya kan tadi 0 ya, berarti 0 itu kalau dikonversi 10 pangkat 0 gitu, kali miliwatt satuannya. Jadi ini 10 pangkat 0 1 miliwatt kan gitu. Nah, jadi kemudian daya yang dipakai, eee, daya input masukan ya ke alatnya tadi kan kalau kita lihat di sini power supply yang digunakannya untuk, menghidupkan peralatannya tadi, pengamplifikasinya itu menggunakan 10 volt ya dayanya, kemudian arus yang digunakannya itu, 100 miliampere gitu, sehingga mengakibatkan, di sini terjadi saturasi ya, kira di 0 sampai 20 kan gitu. Kalau ini 0, ini jadi 20 kan, seperti itu. Nah, maka kita bisa menghitung, efisiensi saturasinya itu adalah 100 miliwatt dibagi dengan ini kan 10 kali 100 miliwatt ya 1000 miliwatt ya 1000 miliwatt plus 1 miliwatt. Sehingga kalau dihitung nih jadinya kira-kira 10%. Jadi efisiensi saturasinya itu adalah 10% gitu. Gampang ya? Oke, itu tadi ya untuk besaran-besaran yang biasa dipakai dalam penguatan ya dalam eh, apa kalau kita mendapat grafik gitu antara satuan daya input, daya output dalam suatu peralatan semiconductor amplifier ya. Kemudian kita juga menggunakan power supply-nya itu berapa dayanya power supply ya. Kan kita tahu tuh. Itu tinggal dihitung ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya ini adalah jenis ya, jenis-jenis dari penguat semikonduktor microwave ya yang biasa dipakai. Kalau Anda lihat grafik 8.6, ini adalah peralatan semikonduktor microwave yang biasa dipakai ya untuk mengamplifikasi daya ya, daya keluaran daya dari sumber gelombang mikro yang tadi rendah sampai sedang ya gitu. Nah, biasanya yang dipakai itu ada yang namanya bipolar transistor ya, bipolar transistor. Jadi nanti juga bisa dicek sih karakteristik bipolar transistor seperti apa ya gitu atau juga bisa search ya gambarnya seperti apa. Kemudian juga ada yang namanya FET ya. Kemudian ada yang namanya HEM. Ini field effect transistor, kemudian ini nanti kita lihat kemudian ini juga transistor di sini, high electron mobility ya, high electron mobility transistor. Kemudian ada INFET di sini ada transit time ya gitu. Jadi ini dioda juga nih ya, INFET itu dioda juga semikonduktor ya. Nah, jadi yang ini bisa gede ya. Jadi dan dia bergantung banyak kepada frekuensi ya. Jadi untuk frekuensi-frekuensi tinggi ini tidak bisa menggunakan bipolar transistor. Nah, dia untuk frekuensi-frekuensi tinggi itu biasanya menggunakan INFET kan gitu. Kemudian juga bisa menggunakan HEM dan FET ya gitu. Tapi dayanya kita lihat FET bisa lebih tinggi ya daripada HEM dan impact gitu. Tapi tadi perangkat ini itu fungsi frekuensi ya, fungsi frekuensinya gitu. Oke, nah jadi transistor bipolar itu biasanya digunakan pada frekuensi rendah ya dari pita microwave-nya. Jadi dia bekerja pada 10 giga ya. Jadi antara 6 sampai 10 giga itu biasanya menggunakan transistor bipolar. Nah, kemudian untuk yang lebih sekitar 30 GHz itu menggunakan FET atau field ya ini bukan valid ya tapi field effect transistor. Jadi transistor efek medan gitu ya bukan field ya field transistor efek. Oke. Nah, kemudian
Ini dia memberikan frekuensi 2 kali lipat dari transistor bipolar ya. Jadi bisa sampai 30 GHz ya dia bagus gitu untuk mengamplifikasinya. Nah, kemudian yang daya lebih besar, kemudian frekuensi lebih tinggi itu bisa pakai HEM. HEM itu High Electron Mobility Transistor. Ya, semikonduktor juga ya. Nanti kita lihat sih seperti apakah sih HEM itu High Electron Mobility Transistor. Ya, ini mirip-mirip dengan FET tetapi memberikan daya lebih besar dan resonans frekuensi yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang lebih tinggi lagi bisa sampai 300 GHz itu pakai I4 ya. Jadi ini adalah Impact Ionization Avalanche Transit Time. Jadi istilahnya dia nanti akan ada banyak ya semacam ini banyak sekali luncuran elektron gitu pada saat tertentu gitu ya. Nanti prinsip kerjanya juga bisa Anda cek ya. I4 itu seperti apa gitu. Nah, dia bisa menghasilkan daya hingga 300 GHz. Ya. Kalau saya ingat I4 itu, saya ingat kalau di sistem kami itu laser itu namanya quantum case laser. Jadi quantum case laser itu mirip-mirip I4 gitu. Jadi karena adanya rangsangan terhadap itu dan ya mirip-mirip juga dia di bahan bahan padatan ya, sumber laser di solid state itu bisa terjadi cascade. Jadi terjadi luncuran foton yang semakin besar ketika di-trigger ya pada tenaga tertentu. Mirip-mirip dengan ini juga gitu. Jadi ada banyak luncuran ya elektron gitu. Mirip-mirip nih I4 dan quantum cascade laser ya gitu. Oke, nah ini yang kalau ya Anda bisa lihat di perangkat kalau sumbernya itu semikonduktor itu ada yang pakai transistor bipolar. Ini kayak gini ya gambarnya. Dia ada 3 ya transistor namanya, dia punya 3 kaki ya, ada emitter, ada basis, ada kolektor kan seperti biasa. Prinsip dasarnya sama ya. Cuman tadi mungkin jenis diodanya ya bisa PNP, NPN dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada FET, jadi Field Effect Transistor. Nah, ini merek Toshiba ya kan gitu. Ya seperti ini bentuknya. Kemudian ada HEM ya, High Electron Mobility Transistor. Ya, kayak gini. Salah satu contohnya. Kemudian ada FET ya. Ini sudah di housing ya, sudah ada housingnya ya. Gitu. Itu ya. Ini gambar-gambarnya ya gitu. Ya, Anda nanti bisa cek lebih lanjut sih gambar yang mungkin bisa di perangkat microwave-nya tentunya bisa dilihat. Oke, nah kita lihat jenis transistor bipolar itu kayak apa sih bentuknya kan gitu. Nah, bentuknya kayak gini sih sebetulnya secara skematik ya. Ya namanya transistor kan sama ya. Di sini ada basis, ada kolektor, ada emitter ya. Nah, kemudian ini ada PN junction ya, PN junction antara basis dan kolektor dan basis dan emitter ya gitu. Kemudian di sini juga arus pada emitter itu penjumlahan dari arus pada basis dan arus pada kolektor ya gitu. Nah, kemudian bisa kita lihat nih modulasi di arus basisnya 0,02 miliampere, kemudian ini bisa 1 miliampere ya, seterusnya gitu ya. Ya, ini karakteristiknya ya gitu. Oke, nah jadi arus basis yang masuk bervariasi dari rentang 0,02 miliampere ya. Nah ini jadi ada arus, ya oke. Jadi gambar 87A ini dia menceritakan tentang transistor bipolar itu terdiri dari n-doped semikonduktor, yaitu emitor, ya kan di sini emitor ya. Ini adalah emitor, jadi dia gabungan dari semikonduktor dengan doping N. Kemudian ini dopingnya P, ini dopingnya N. Jadi NPN ya. Nah, oke. Kemudian transistor itu dari PN junction ya. Yang satu antara basis dan emitor, ya kan tadi basis dan emitor dan basis dan kolektor, ya, PN junction dia. Gitu.
Kemudian 87B menunjukkan rangkaian skematik transistor bipolar sebagai emitor umum. Ya, arus emitor sama dengan jumlah arus basis ditambah arus kolektor. Nah, di sini kan, betul ya. Ya prinsip transistor lah ya. Gitu. Oke, nah perbedaan transistor bipolar gelombang mikro dengan transistor bipolar frekuensi rendah itu pada pengoperasiannya ya. Kecuali pada efek transit ya, kapasitansi resistensi internal, induktansi eksternal terjadi pada gelombang mikro. Gitu. Ini bedanya ya, pada frekuensi microwave. Oke, ya ini microwave versus electron transit time ya. Ini ada travel, kemudian sini ya kita lihat ini sampai mikrometer ya. Kemudian jarak tempuh gelombang mikro dan jarak tempuh elektron dalam satu siklus di berbagai frekuensi. Ini jarak travel oleh elektron bisa sampai 100 mikro jaraknya. Gitu. Ini frekuensinya. Oke, ini teknik pabrikasinya ya, cara membuatnya ya. Ya, nanti Anda bisa lebih lanjut deh ya. Udah jam 7. Oke. Nah, jadi di sini juga di ini kan apa namanya di cara membuat ya transistor bipolar microwave ya. Ya, ya ini cara bagaimana PN plus, P plus dan seterusnya ya. Ya nanti bisa dibaca lebih lanjut deh ini ya. Kayak gitu ya. Nah, oke, jadi ada pabrikasinya juga gitu dijelasin nih cara membuat per silikon sebesar 200 mikrometer, kemudian lapisan dop N-nya itu bagaimana gitu ya cara membuatnya. Nah, kita tinggal beli aja sih sebenarnya. Tapi oh ya Anda biar lebih agar tahu lah pengetahuan gitu ya bagaimana sih cara membuat sebetulnya bisa nggak kita ya. Saya sendiri belum, ya saya cuma lihat aja gitu. Oke, ini ada tampang lintang ya, cross section ya dari microwave bipolar transistor ya. Oke, yang berikutnya adalah field effect transistor tadi ya. Jadi field effect transistor yang gambarnya tadi kayak gini ya. Nah tadi, nah ini FET ya, ini FET. Nah, field effect transistor. Jadi field effect transistor itu terbuat dari substrat semi isolasi yang berfungsi sebagai dukungan transistor. Jadi FET memiliki sumber, gerbang, dan saluran pembuangan. Tentunya di sini ada, nah dia ada junction Schottky ya, yang sering disebut dengan MESFET gitu, gerbang. Nah, semikonduktor yang digunakan biasanya gallium arsenide ya. Nah, jadi transistor yang sering digunakan untuk sirkuit komputer itu MOSFET. Nah, dia ini seperti ini gambarnya. Jadi ada GAS, kemudian sini ada source, kemudian ada gate, ini ada drain ya. Kayak gini lah bentuknya ya. Nah, ini karakteristiknya ya. Seperti ini. Ini ada gain, ada drill, kemudian ini ada source-nya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah HEM, High Electron Mobility Transistor. Ya, mirip-mirip ya, seperti FET sepertinya. Yang di sini, tapi Anda lihat di sini lebih, ini ada GAS di sini, kemudian dia ada beberapa lapis ya, banyak di sini. Sehingga ini ada heterojunction dan seterusnya. Yang dilihat ini ada substrate GAS, kemudian NGAS, ALGAS gitu. Jadi lebih kompleks dan hasilnya tentunya tadi ya bisa frekuensinya lebih tinggi ya, dayanya juga bisa lebih tinggi. Pakai HEM gitu. Kemudian ada yang juga transistor packaging and mounting ya. Gitu. Kemudian S parameter, kayak transistor biasing and matching itu sama juga jenis apa namanya untuk mengamplifikasi ya. Gitu. Ini di 2 GHz ya. Kemudian, nah ini tadi yang impact and amplifier. Jadi dia sistemnya dioda ya, dia namanya dioda impact ya. Jadi ini ada in, kemudian ada sirkulator, kemudian sini ada impact-nya untuk memperbesar, kemudian Pout-nya sudah lebih besar. Gitu ya. Jadi berbeda dengan transistor bipolar yang bekerja baik pada frekuensi 30 GHz karena keterbatasan waktu transit, impact benar-benar menggunakan efek waktu transit gitu untuk menghasilkan gelombang mikro. Nah, dia juga ya karena dia dioda impact ya, dipasang pada sebuah rangkaian resonator rongga.
Nah, di sini ada PNIN ya, seperti ini, operasi InPET ya. Tuh. Ya, ini contoh apa namanya sambungan PN, P plus dan seterusnya ya. Contoh-contohnya nih. Jadi sebuah dioda InPET itu memiliki dua modus operasi ya. Yang jelas itu ada modus negatif resisten, kemudian ada injection lock gitu. Jadi efisiensi yang ini nih lebih besar gitu. Jadi oke. Jadi itu ya. Jadi beberapa peralatan yang sering dipakai dalam mengamplifikasi apa namanya keluaran gelombang mikro, daya gelombang mikronya yang rendah sama sedang itu biasanya diamplifikasi dengan tadi ada apa namanya bipolar transistor, kemudian field effect transistor, atau bukan HAM transistor, kemudian ada InPET dioda amplifier ya. Gitu. Oke. Mungkin itu ya apa namanya beberapa hal yang mungkin nanti bisa ya Anda pelajari lebih lanjut deh kalau tertarik ya. Oke, Mas, begitu yang bisa saya sampaikan ya untuk tambahan topik kita sore ini ya. Gitu. Oke, sudah muncul ya Pak ya? Oke. Sudah di. Sudah Mas. Oke. Jadi kami saya sendiri Sekiadi Ramadan dan rekan saya Sabda Alam di sini akan mempresentasikan pekerjaan kelompok kami yaitu aplikasi gelombang mikro di dalam bidang keamanan. Nah, jadi kan kita sudah tahu bahwa gelombang mikro itu sudah banyak digunakan di berbagai aspek ya. Nah, keunggulannya dari gelombang mikro ini adalah kecepatan merambat dan juga ketahanannya akan cuaca. Jadi bila ada cuaca pun dia nggak terlalu terganggu seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini salah satu aplikasinya adalah bidang keamanan. Nah, bisa dilihat di sini sebagai contohnya ya, contoh awal kayak aplikasi gelombang mikro dalam bentuk pencitraan untuk keamanan seperti itu. Nah, penggunaan gelombang mikro dalam keamanan ini sebenarnya mulai dikembangkan secara cepat tuh karena terjadi peristiwa 11 September ya. Nah, itu kan karena keamanan di dalam bandara itu tidak terlalu ketat sebenarnya sebelum 11 September, maka komunitas dari pemerintah dan juga negara-negara itu mulai mengembangkan teknologi gelombang mikro yang bisa mendeteksi selain logam. Jadi kan kalau kita tahu kalau di bandara kan untuk pintunya yang masuk itu kan dia hanya bisa mendeteksi logam ya. Nah, mungkin untuk yang tasnya itu yang bisa dicek isinya apa. Nah, namun untuk yang di dalam di dalam orangnya itu nggak tahu. Kalau misal yang di bawah itu non logam. Nah, oleh karena itu menggunakan citra gelombang mikro sekarang yang sudah banyak digunakan itu kelebihannya adalah dapat mendeteksi bahan metal dan juga non metal seperti itu. Nah, pada awalnya kan kita tahu kalau pencitraan yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah kamera ya. Nah, kita kan tahu kalau kamera itu merupakan pencitraan dari cahaya tampak. Nah, karena cahaya tampak itu juga merupakan salah satu bentuk gelombang elektromagnetik, maka muncul ide bahwa bentuk dari gelombang elektromagnetik lain pun bisa dicitrakan seperti itu. Makanya pada tahun 1974 Nobel Fisika itu dihadiahkan kepada Martin Ryle dan Anthony Harris untuk kontribusi dalam pencitraan menggunakan gelombang mikro lewat radiometri. Nah, saya cari-cari ini kalau nggak salah memang berkaitan dengan astronomi ya, seperti itu. Mencitrakan dengan gelombang mikro. Nah, untuk pembentukan citra, jadi sini nanti akan dibahas menurut jurnal yang kami sudah baca dan pelajari. Jadi di sini akan ditampilkan beberapa fitur dari citra gelombang mikro, yaitu yang pertama itu pembentukan citranya bagaimana, kemudian resolusi citra dan
yang terakhir itu larik atau array dari citranya. Nah, biasanya dalam aplikasi keamanan dalam aplikasi keamanan frekuensi gelombang yang dipakai itu frekuensi di atas 10 GHz ya. Nah, fungsinya itu agar bisa mendeteksi adanya intrusi atau benda asing, entah itu dalam dalam pakaian dari orang yang di-scan atau apa seperti itu. Nah, pembentukan gambar ini dapat dilakukan dengan memfokuskan sinyal menjadi suatu pixel. Nah, pemfokusan ini bisa dilakukan secara mekanik seperti metode SAR, yaitu synthetic aperture radar. Jadi kalau synthetic aperture radar yang saya baca itu dia kan berkaitan dengan remote sensing ya, kalau nggak salah itu kan dia pencitraan jarak jauh dari langit kan oleh mungkin drone atau pesawat. Nantinya dia akan mensimulasi antena dengan bukaan atau aperture yang yang luas. Nah, yang luas dari bukaan radar itu sebenarnya virtual. Jadi bukan panjang antena asli. Jadi dikarenakan pesawatnya itu bergerak, nah seakan-akan bukaannya itu luas. Nah, seperti itu. Itu kalau secara mekanik. Jadi dia scan objeknya itu secara mekanik. Nah, sedangkan untuk sistem keamanan itu biasanya kan sistemnya stationary ya. Nah, jadi tidak perlu pakai cara pemfokusan mekanik. Biasanya pemfokusannya itu dilakukan secara elektronik, kemudian akan diproses menggunakan perangkat lunak atau komputer seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada resolusi citra. Jadi resolusi citra ini sebenarnya dalam screening keamanan biasanya jarak yang digunakan adalah jarak pendek ya. Sehingga kalau kita pakai di sini, ini kan dia grafik key space ini kan sebenarnya dari multistatic array ya, nanti akan jelaskan. Nah, ini kalau kita lihat, kalau misal jaraknya pendek ya kalau kita lihat di keamanan. Kalau misal kita scan untuk orangnya itu kan dia jaraknya tidak terlalu jauh gitu kan. Sehingga ada extended location ini available support. Nah, available support ini yang bagian warna pink ini sebenarnya bisa menjadi keuntungan karena resolusi citranya itu menjadi bertambah. Nah, namun ya kekurangannya nanti komputasinya juga perlu kekuatan komputasi dari entah itu komputer atau softwarenya itu perlu ditambahkan juga seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini resolusi dari gambar tadi itu sebenarnya berkaitan sama multistatic array di sini. Nah, ini jadi ini objeknya, kemudian ini multistatic array-nya. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat yang tadi untuk pembentukan citra, ini kan kita menggunakan metode reflektans ya atau pemantulan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita memberi gelombang mikro oleh TX ya kan transceiver, kemudian nanti pemantulan yang diberikan oleh objek akan diterima oleh RX aperture atau bukaan dari receiver. Nah, ini ya bisa dilihat RX-nya ini adalah penerima dan TX-nya ini adalah pemancar seperti itu. Nah, bentuk dari TX dan RX sebenarnya ini ada beberapa jenis ya. Ada monostatik, ada bistatik, sama multistatis. Nah, dalam implementasi pencitraan gelombang mikro yang array multistatis atau larik multistatis ini adalah larik yang sering digunakan karena kualitas gambar dan juga performa yang bagus. Nah, bisa dilihat di sini kalau misal dia itu monostatik itu dia biasanya transceiver dan receiver itu menjadi satu atau mungkin berdekatan. Jadi apabila transceivernya itu memancarkan gelombang mikro kemudian dipantulkan oleh objek, yang menerima adalah RX yang berdekatan dengan TX. Sedangkan kalau kita lihat di sini jumlah TX dan RX ini berbeda-beda ya. Nah, jadi nggak cuma pasangan TX dan RX yang bekerja, tapi banyak TX dan RX yang nanti juga masing-masing itu menerima dan juga memancarkan seperti itu. Nah, kalau ini kan kita lihat dalam bentuk satu dimensi ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat gambar berikut merupakan array dari 2 dimensi dengan susunan penerima dan pemancar yang sudah disusun sedemikian rupa. Nah, kalau kita bisa lihat pemancar itu digambarkan dengan warna merah, titik warna merah ini adalah pemancarnya, dan yang di bagian ujung ini 4 ini adalah penerima seperti itu. Nah, kalau setelah dioptimalisasi, sebenarnya kan untuk pemeriksaan keamanan pencitraan jarak dekat itu mungkin tidak seperti kalau kita menggunakan prinsip monostatis ya, array monostatis oleh SAR tadi, yang pesawat tadi. Nah, oleh karena itu optimalisasi array multistatis itu harus dibuat, dan kebetulan dari jurnal yang kita pelajari itu sudah ada optimalisasi array multistatis yang cukup bagus itu. Nah, bisa lihat di sini
Jadi dari gambar array yang 2 dimensi ini, itu dibuat susunan 4x4, jadi 4x4 seperti ini. Nah, kemudian dari masing-masing array TX dan RX ini nanti akan didapat operasi multistatis penuh dengan mengkalkulasi perkalian spasial dari 2 PSF atau point spread function seperti itu. Nah, itu untuk array ya. Nah, kemudian nanti ada juga performa pencitraan. Dari fitur-fitur tadi seperti pembentukan, resolusi, dan array, maka nantinya akan dibuat parameter yang terstandarisasi bagaimana kualitasnya dari kualitas dari pencitraan gelombang mikro ini. Ada beberapa metrik kualitas ya, bisa dilihat di sini ada lateral resolution, ini berkaitan dengan pemisahan. Jadi kalau misal gambarnya itu apakah bisa dipisahkan antara yang sejajar ya, bukan sejajar ya, karena kan dia paralel dengan bukaan ya, berarti otomatis dia tuh lebih tepatnya misal ada 2 orang gitu kan, 2 orang itu apakah bisa dipisahkan gitu. Jadi kadang kan kalau kita melihat dari jauh, kita kan ada 2 orang yang berdekatan itu kan kalau dilihat kan jadi satu ya. Nah, lateral resolution itu berkaitan dengan pemisahan dari 2 objek tadi. Nah, kemudian untuk depth resolution itu berkaitan dengan kedalaman. Jadi kalau yang lateral resolution itu kan dia menyamping ya, simpelnya. Kalau depth resolution itu dia anggap saja kayak maju ke depan dan ke belakang gitu. Dia tuh ada layernya itu kedalamannya berapa. Apakah bisa dipisahkan, apakah terlihat seperti itu. Kemudian ada illumination coverage. Ini berkaitan dengan illumination ya, dari targetnya. Kemudian ada dynamic range. Dynamic range ini untuk mengukur objek yang susah dibedakan. Misal kayak bola metalik ini mungkin seperti metallic sphere ini kan mungkin kalau kita citrakan itu kan susah dibedakan, jadi kayak nggak terlihat sebenarnya kalau misal pencitraannya kurang bagus. Nah, kalau misal pencitraan dynamic range-nya itu bagus, dia bisa terbedakan. Kemudian ada juga yang terakhir itu contrast resolution ya, atau resolusi kontras. Ini berkaitan dengan linearitas gambar dengan level dari pemantulannya, apakah dia lebih terang atau dia lebih gelap, seperti itu biasanya. Di resolution kontras itu berkaitan seperti itu. Nah, hal-hal ini penting karena memang untuk pencitraan di bidang keamanan ini kan penting ya, karena memang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan khalayak umum. Nah, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sabda Alam, silahkan. Baik, terima kasih Mas Rizky Adi. Terkait yang tadi sempat Mas Adi jelaskan terkait keselamatan dan keselamatan ya. Pertama kita akan bahas tentang pencitraan pada tubuh manusia. Jadi begini, pencitraan pada tubuh manusia menjadi tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan dari sifat kontur tubuh manusia atau kulit manusia yang sangat bervariasi dan sering menyebabkan efek bayangan dan keterbatasan pencahayaan. Sehingga terjadi pantulan spekular yang lumayan kuat. Akan tetapi karena ini kita dalam bidang keamanan, seperti dalam tadi yang Adi telah sampaikan, seperti di bandara atau di ruang publik lainnya, deteksi ancaman seperti ini mungkin dapat dengan mudah dikompromikan karena kontur kompleks pada tubuh manusia. Seperti yang kita lihat pada gambar tangan ini, di mana di tangan tunjuk ini ada sebuah cincin, tapi setelah dicitrakan atau dipindai, cincin itu tersebut tetap ada citranya gitu. Jadi tidak ada masalah untuk persoalan dalam deteksi ancaman. Mungkin akan lebih lanjut lagi ketika kita seperti deteksi seperti narkoba dan sebagainya, itu akan ada deteksi lebih lanjut. Nah, kulit manusia ini kenapa seperti ini? Karena kulit manusia memiliki permitivitas yang relatif tinggi karena kandungan air yang dominan yang mengakibatkan ketidakcocokan impedansi pada pemrosesan. Baik, lanjut tadi. Nah, pada slide ini disajikan simulasi, yaitu pemindaian tubuh manusia secara utuh ya. Jadi di gambar kiri diperlihatkan bahwasanya satu tubuh dipindai, dan di gambar kanan itu merupakan hasil pemrosesan dari pencitraan di gambar kiri. Terlihat pada gambar di sebelah kanan bahwa area putih itu menunjukkan bahwa bagian kulit yang terlihat, yang terdeteksi. Sedangkan abu-abu gelap yang di samping-sampingnya itu adalah zona yang tidak terlihat karena pantulan spekular. Nah, ini yang butuh pengembangan. Gitu. Baik, selanjutnya Mas Adi. Nah, setelah kita mengenal tadi tentang pencitraan atau pemindaian pada tubuh manusia, ini erat kaitannya dengan sistem keamanan dengan metode microwave.
Jadi salah satu aplikasi gelombang mikro adalah pada sistem keamanan, yaitu sebagai pemindai seperti yang sering kita temui di bandara, entah itu di perbatasan dan lain sebagainya. Adapun beragam metode pemindaian telah diterapkan mulai dari mekanis hingga elektronik sepenuhnya. Dan pemindaian ini terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem pasif dan sistem aktif. Sebagian besar dari pemindai ini telah dikembangkan untuk melayani aplikasi keamanan, baik di lingkungan pos pemeriksaan ataupun dalam pengaturan keamanan yang terkendali. Selanjutnya. Baik, selanjutnya. Mohon maaf, ini agak berisik. Oke, setelah seperti yang telah saya jelaskan tadi, ada sistem pasif dan sistem aktif. Sistem pasif merupakan pembentukan citra pasif, terutama bergantung pada teknik radiometrik untuk menerima dan memfokuskan medan radiasi yang keluar dari tubuh manusia. Energi yang diterima dalam hal ini terdiri dari kombinasi radiasi termal dan pantulan kulit dari penerangan sekitar. Yang pertama diatur secara dominan oleh suhu permukaan, oleh karena itu deteksi ancaman tersembunyi akan mengharuskannya mengasumsikan suhu yang berbeda daripada kulit latar belakang. Ancaman logam, misal senjata, lebih mudah dikenali dibandingkan dengan ancaman ledakan dielektrik lainnya. Jadi untuk sistem pasif ini, teman-teman, sensornya tuh atau prosesnya tuh membutuhkan seperti energi dari luar, yaitu contohnya kayak suhu tubuh manusia, biar kita bisa membedakan antara objek satu dengan objek yang lainnya gitu. Makanya telah dimention terkait kombinasi radiasi termal dan pantulan kulit dari penerangan sekitar. Lanjut, tadi ini merupakan contohnya. Nah, ini merupakan contoh pencitraan dengan sistem pasif nih. Tuh, lihat ada orang yang memegang pisau, jadi ada terlihat bedanya. Itu gambar pasif luar ruangan pada frekuensi 94 GHz menggunakan pencahayaan latar langit. Terus yang gambar sampingnya di sebelah kanan ada orang yang sedang memegang atau bukan memegang, menggantungkan senjata pada lehernya. Gambar pasif dalam ruangan memanfaatkan radiasi termal dari 200 GHz hingga 6 GHz, diambil dari jarak 5 meter. Itu contohnya untuk sistem pasif. Dan biasanya sistem pasif ini tuh ketika kita lagi di ini, kalau nggak salah pengecekan di bandara, bukan yang barang-barangnya teman-teman. Kalau barang-barangnya itu ini sistem satu lagi nih, sistem aktif. Nah, sistem aktif ini dapat mempertahankan tingkat ketahanan yang memadai terhadap kondisi lingkungan dan tidak bergantung pada sumber eksternal. Nah, ini bedanya sistem aktif dan sistem pasif. Jadi sistem aktif ini tidak bergantung pada sumber eksternal seperti penerangan langit, suhu tubuh manusia, dan lain sebagainya. Pencitra aktif ini juga dapat beroperasi di rentang millimeter wave tanpa dibatasi oleh radiasi termal dari subjek yang dicitrakan. Selain itu, resolusi tinggi dengan rentang dinamis lebar lebih mudah dicapai dalam operasi aktif dan disesuaikan dengan desain. Hal ini memungkinkan keuntungan besar dalam menyeimbangkan penetrasi kain yang dibutuhkan dengan matriks kualitas gambar. Sebagian besar sistem komersial yang beroperasi di sekarang ini beroperasi antara 10 dan sampai 100 GHz atau setara dengan panjang gelombang 30 hingga 3 mm. Ini merupakan contohnya nih. Selanjutnya Mas Adi. Nah, ini merupakan menggunakan sistem aktif tuh. Ada yang TNT, terus juga ada yang kayak plastik dan sebagainya. Sistem aktif ini akan lebih tembus dan tidak membutuhkan pencahayaan dari luar karena sistem aktif ini akan memancarkan radiasinya sendiri begitu. Lanjut Mas Adi. Baik, perkembangan dan inovasi pada pemindai atau scanning ini telah berkembang sangat pesat. Ini ditandai dengan penggunaannya yang semakin mudah, seperti yang kita ketahui gitu. Di bandara semakin mudah, semakin enak digunakan. Dan ini berikut merupakan pemindai yang ada di pasaran. Ada seperti scanner ProVision, terus juga ada scanner RNI GBS 201. Jadi ini merupakan yang sering digunakan di tempat-tempat umum pada saat ini begitu. Lanjut Mas Adi. Nah, ini merupakan bagian contohnya nih. Ini merupakan gambar dari aktif pada pita frekuensi 70 GHz hingga 80 GHz. Orang ini yang dicitrakan ternyata menyembunyikan bahan peledak, cair, dan plastiknya di belakang tubuhnya tuh. Jadi ketika kita sinari atau kita pindai atau scan, akan terlihat bahwasanya orang tersebut sedang menyembunyikan sesuatu di belakang tubuhnya. Dan ini biasanya menggunakan sistem aktif karena membutuhkan untuk agar bisa tembus pada kain dan bahan pelindung lainnya. Lanjut Mas Adi.
Nah, berikut merupakan produk scanning atau pemindai atau sistem keamanan yang ada di pasaran, dan ada juga spesifikasinya, ada yang kayak hybrid elektronik dan mekanikal, terus juga ada yang fully elektronik, ada juga yang fully elektronik dengan passenger rotation. Itu jadi kayak ada pemindai yang kayak orangnya tuh cuma diem doang, dan ada juga pemindai yang mengharuskan orang tersebut harus berputar begitu agar tercitrakan semua tubuhnya begitu. Dan ada juga yang hybrid elektronik dan mekanika. Yuk. Dan di kesimpulannya, kemampuan pencitraan gelombang mikro menjadi terjangkau dan dapat digunakan dalam penggunaan sehari-hari. Pemindai keamanan paling diuntungkan dari kemajuan ini. Dengan biaya semikonduktor dan integrasinya yang terus menurun, diharapkan kemampuan pencitraan real-time microwave pertama untuk mencapai prosedur pemindaian walkthrough yang nyaman, dan mudah-mudahan untuk memungkinkan pencitraan keamanan gelombang mikro yang terjangkau untuk melayani di ruang publik, sehingga terciptanya keamanan dan kenyamanan di ruang publik. Baik, itu merupakan presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kasih Mas. Oke, silakan diskusi kalau ada yang ingin didiskusikan sebelum kelompok ke-10. Ya, baik. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang jelas ataupun ada yang ditanyakan gitu. Silakan. Tes. Suara saya masuk ya? Ya, masuk Mas Salid. Silakan. Masuk Pak Salid. Kalau dilihat dari gambar tadi, jadi nanti semisal ada objek di balik misal baju atau tas itu kemungkinan nggak terdeteksi ya? Gimana? Gimana semisal ada objek di dalam baju atau tas itu nggak terdeteksi sama gelombang mikronya ya? Terdeteksi malahan, karena memang kan itu yang dicari kan. Soalnya kan kalau di keamanan kayak misal walkthrough biasa kan kita misal nih kalau di bandara yang biasa itu kan kalau kita lewat pintunya itu kan pintu keamanan kan kalau ada logam dia kan bunyi kan, ya sistem feedbacknya kan cuma itu ya kan kalau di keamanan. Tapi kalau yang memang full scan seperti ini kan dia ada citranya, ada gambarnya, jadi kelihatan dia itu orang ada apa, dia itu bawa apa di balik baju atau di balik pakaian seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk yang sistem aktif ini kelihatan seperti itu. Ya. Oh, oke. Tapi misal dalam kasus ekstrim di dalam bagian dia nyimpan sesuatu di bagian tubuhnya itu nggak kelihatan ya? Kalau sampai berapa ya, mungkin sampai di dalam kulit gitu ya. Tapi kalau di dalam kulit pun sebenarnya masih bisa kelihatan ya. Cuma kalau secara logis ya, kalau misalnya ada orang pakai baju tebel, dia kan baju tebel gitu kan, terus nyimpan sesuatu di balik bajunya, itu kan pasti bakal diperiksa dulu. Jadi kayak gitu. Yang jadi tujuan kan kita tahu kalau orang di bandara kita security nggak mungkin buka baju gitu kan, buka baju penumpang sampai nggak pakai pakaian sama sekali kan, paling kan yang iya. Makanya yang ditujukan biasanya memang untuk targetnya itu pakaian yang tipis seperti itu. Iya. Dan juga menambahkan kayak terkait pemindaian di bandara juga, kalau misalkan kita lihat seperti penggerbekan narkoba di bandara, itu kan pasti si narkobanya tuh yang kita lihat di TV ya, kayak dibungkus sama plastik tebal atau apa tebal, pasti ketahuan juga karena kena scanning gitu loh. Jadi emang lumayan efektif juga untuk pemindaian seperti ini. Oke, siapa lagi? Oke, terima kasih. Enggak, kalau sekarang di bandara sekarang itu kan biasanya pakai X-ray ya Mas ya? Atau emang sekarang sudah diganti gelombang mikro ya? Mungkin beberapa bandara di luar sih Pak, setahu saya. Iya, karena kalau yang di Indonesia masih pakai X-ray kan ya? Iya Pak. Masih pakai X-ray Pak. Pemindai logam. Iya. Oke, ya karena ya mungkin X-ray karena kurang aman ya. Mungkin sekarang orang sudah pakai gelombang mikro biar lebih aman ya. Iya Pak, betul. Apalagi kalau untuk bandara-bandara yang kalau bandara di luar kan banyak bandara yang rawan ya Pak ya, kayak memang bandara teramai atau internasional kayak gitu kan. Nah itu mungkin untuk keamanannya lebih maju daripada beberapa bandara di Indonesia Pak, seperti itu. Dan sedikit menambahkan
terkait Ya, ya, ya. di bandara luar tuh sering digunakan juga pemindaian pasif Pak. Jadi pemindaian skala besar begitu loh Pak. Jadi kayak karena kan berdasarkan pencahayaan dan thermal gitu. Jadi untuk minimalisir seperti pembawaan senjata tajam dan senjata lainnya, jadi dengan pemindaian pasif atau sistem pasif tadi bisa terakomodasi begitu Pak. Biasanya di bandara luar pakai begitu Pak. Iya, betul. Iya, betul. Kan kalau kita, ya yang saya tahu misalnya di Redboard ya, pintunya itu juga dia pakai sensor apa namanya gelombang mikro. Mungkin karena dia ingin mencitrakan apa yang kita bawa juga ya. Jadi beberapa misalnya di mall, kemudian juga di universitas itu pintu masuknya itu dia pakai sensor gelombang mikro. Ya memang sih untuk pintu untuk membuka mereka biasanya pakai muter gitu loh kalau Anda pernah lihat ya. Ada muter kita masuk ya mungkin juga dia bisa mencitrakan apa yang kita bawa ya. Iya. Bisa jadi ya. Iya, Pak. Untuk keamanan ya. Oke. Oke, silakan. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, dilanjut ke kelompok 10 ya. Ya, makasih Mas. Baik, terima Rizky kasih dan Bapak. Mas Alam ya. Siap, siap. Sebentar ya Pak, lagi Ya, silakan. izin share screen.